mungkin kita nggak tahu kalau yang lain tentang kasih ya. Karena kalau kemarin para bilang berbuat baik, ya beda kalau dasarnya dengan kasih. Ya. Jadi dalam Ibrani 10:24 ini adalah kita kasih. Ya. Nah, dalam Alkitab kata-kata kasih itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Saya tampilkan beberapa aja. Next. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Mari kita baca bersama-sama ya, biar nggak ngantuk. 15. Ya, kita baca yang keras ya, biar wajah-wajahnya biar fresh, biar ceria. Yuk, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berdasarkan Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi ya, ia tidak mengenal Allah. Karena kita mengenal Allah tidak. Kita mengenal tidak. Berarti kan kita harus mengasihi kalau kita mau mengenal Allah. Ya. Jadi ayat 8 ini jelas katakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Belum selesai. Ya. Jadi pada 3 menit lagi. Ya. Jadi intinya adalah kasih. Pokoknya pagi hari ini ayat berikutnya ya. Nah, Kolose 3 ayat 14 juga, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kasih lagi. Berikutnya 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang pertama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena kalau kita mengasihi apa manfaatnya buat kita? Orang mengasihi berkorban loh. Benar, orang mengasihi itu berkorban. Kita mau kasih. Yang saya inilah kita lagi jalan mungkin ada pengalaman, kasih itu berkorban. Nah, tapi dalam kekristenan kita apa faedahnya kita mengasihi? Ya. Ada satu ilustrasi seperti ini. Ya, ini juga bukan seringkali ya. Memang ada suka terjadi di dalam anak-anak Tuhan, di dalam lingkungan gereja. Ya katakanlah si Panci sama si Ember lah misalnya nih ya, atau garpu dan sendok lah misalnya. Jadi dia kemana-mana itu selalu berdoa. Garpu ada garpu, ya pasti ada sendok. Ada sendok pasti ada garpu. Ibadah pun juga dia berdoa. Nah, jadi kelihatan sepintas itu, luar biasa. Sendok dan garpu ini, ya kan, mempuji Tuhan bersama-sama. Tetapi satu saat sendok ini lagi menghayal, lagi halu dia. Dia berkhayal gini, kalau saya banyak uang, saya akan beli lahan sekian hektar. Nampak kan khayalannya? Saya minta sama Tuhan, saya mau beli 1 hektar tanah. Entah saya untuk apa, pokoknya saya minta tanah. Itu khayalannya si sendok. Si garpu datang. Dia juga sama. Khayalannya, Tuhan, saya minta domba yang banyak. Jadi si sendok minta lahan yang luas, si garpu minta sendok yang domba yang banyak. Ya. Nah, maksud mereka ketemu.
sendok, karbon ekor sendok. Kenapa kamu ngelamun? Si sendok bilang, iya, saya lagi minta sama Tuhan, minta lahan. Oh sama, saya juga minta sama Tuhan, minta domba yang banyak. Sendok bilang, kamu mau miara domba yang banyak, mau taruh di mana? Garpu bilang, di tempat kamu, di tempat si sendok, karena sendoknya minta lahan kan. Nah, tetapi nggak semudah itu. Sendok menentang, nggak bisa. Saya yang minta kok, oh Tuhan. Dan ini ide saya mau beli lahan. Kamu minta domba, kalau dikasih domba, ya harusnya minta sama Tuhan lahannya. Artinya mereka jasa hati. Hilang kasih mereka kan. Padahal sebelum-sebelumnya di mana di gereja dia berdua, pokoknya komsel berdua besuk berdua, kayak apel sama perangkol apa. Tapi pada saat itu hilang kasihnya. Dan ironisnya adalah itu baru hayalan loh, belum kejadian, udah ribut. Pertanyaannya, pernah nggak terjadi di komsel? Pernah nggak terjadi di gereja? Pernah. Saya punya ide begini bla bla bla. Oh, saya juga punya ide. Enggak bisa, ide saya. Enggak bisa, itu usulan saya. Ini kreasi saya. Jadi saudara, yang pertanyaan gimana kasih? Yang pagi hari ini tema tentang kasih. Ini perlu kita renung. Ya, kalau perlu dibilang kemarin adalah kita adalah entah itu kita posisi di jari, entah itu kita di jempol, entah itu kita di leher. Ya. Jadi pagi hari ini intinya adalah kita harus tanamkan kasih kita. Ya. Dan manfaatnya apa? Kalau kita sudah mengasihi, kita akan hidup rukun. Betul. Kita hidup rukun itu kenapa? Dasarnya kasih. Coba kalau kita nggak mengasihi, kita bisa rukun. Belum tentu. Cuek, ya, saya cuek bebek ya bisa, karena kita nggak mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi, kita akan hidup rukun. Baru dibilang kemarin ada saudara kita yang susah, kita ikut susah. Saudara kita yang berganti, kita ikut merasa senang. Itu adalah bisa rukun. Nah, jadi dari kasih kita bisa hidup rukun. Dari rukun juga ada lagi manfaat buat kita. Coba next berikutnya. Nah ini, ya mungkin udah nggak asing lagi. Apa? Ini temanya kan ada hidup rukun bersaudara ya. Hidup bersaudara. Nah ini jangan. Sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nah ini berkat. Jadi tahapannya adalah kita mengasihi dengan kasih. Dari kasih kita bisa tercipta hidup yang rukun. Dari rukun ending finish ya kita menerima berkat. Andai kata misalkan umpama ya kan, hal itu terjadi di komsel, saya percaya ya, komsel kita akan bertumbuh, bukan bertumbuh karena jasa seorang yang tidak. Kita mau bertumbuh berdasarkan firman Tuhan, yaitu kasih, kerukunan, dan berkat. Kalau anggota komsel diberkati, juga bisa menyalurkan berkat. Jangan sampai hilang kasihnya itu seperti ilustrasi tadi saya bilang garpu. Ya, jadi pagi hari ini itu aja. Jadi kita tanamkan kasih pada diri kita, hidup kita. Mungkin ada yang bertanya, iya kalau ngomong sih gampang. Kita belajar. Bapak mau belajar. Iya. Ya, kalau lebih kita belajar instan langsung itu ya bagus, lebih baik. Tapi kalau yang belum bisa terus belajar. Mengasihi bukan karena ini loh, bukan karena kita memberi uang aja, bukan ya, bukan secara materi. Bisa dikategorikan besar rahmat sama kita. Kenapa? Tuhan dan kasih itu lebih banyak sabar.
murah. Apa udah dipuji dari soalnya nggak tadi? Ya. Biar nggak ditahu maksudnya. Jadi Iya, ini kalau kita kasih, kita kasih Ini nih. minimum. Jangan membenci. Minimum. boleh nyala. Mic-nya. Jangan ngegosip. Soalnya ini mati. Ini Gitu mati. loh. Enggak. Itu aja kita menunjukkan kasih sebenarnya. Boleh duit. Soalnya kalau antara cerita dan gosip itu beda-beda tipis tuh. Beda itu. Terus. Iya, oh itu cuma cerita kok. Saya nggak menggosip. Saya cuma cerita cerita. Udah masuk. Beda, beda-beda tipis benar. Terus. Ya, tetapi efeknya yang kita bicara adalah efeknya. Sebab siapa yang sudah keluar itu Oh, udah. Ya, kalau itu nggak bisa diralat lagi. Pak. Kemarin itu. Sampai waktu sudah berjalan nggak bisa dibalik. Dipuji dari soalnya. Ya, jadi pagi hari ini saya percaya bahwa omset kita adalah omset yang dewasa secara rohani. Amin. 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 Ada amin. Nah, tadi ada ketemu. Tadi ketemu amin. Lagi mau